Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya di Toca Channel ya. Kali ini saya akan sharingkan ya tentang komponen utama pada sepeda motor. Sepeda motor terdiri dari beberapa komponen dasar. Bagaikan kita manusia, kita terdiri atas beberapa bagian, antara lain bagian rangka, pencernaan, pengaturan sirkulasi darah, panca indera, dan lain sebagainya ya. Maka sepeda motor pun juga seperti itu, ada bagian-bagian yang membangunnya sehingga ia menjadi sebuah sepeda motor. Secara kelompok besar, maka komponen dasar sepeda motor terbagi atas yang pertama sistem mesin, yang kedua sistem kelistrikan, yang ketiga rangka atau chassis. Masing-masing komponen dasar tersebut terbagi lagi menjadi beberapa bagian pengelompokan ke arah penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan yang lebih khusus, yaitu sistem mesin terdiri atas sistem tenaga mesin sebagai sumber tenaga penggerak untuk kendaraan, terdiri dari bagian mesin atau engine ya, sistem bahan bakar, sistem pelumasan, sistem pembuangan, sistem pendinginan ya. Kemudian sistem penggerak transmisi ya, merupakan rangkaian transmisi dan tenaga mesin ke roda belakang berupa mekanisme kopling, mekanisme gear, transmisi, mekanisme starter. Untuk sistem kelistrikan ya, mekanisme kelistrikan dipakai untuk menghasilkan daya pembakaran untuk proses kerja mesin dan sinyal untuk menunjang keamanan kendaraan. Jadi, semua komponen yang berhubungan langsung dengan energi listrik dikelompokkan menjadi bagian kelistrikan. Bagian kelistrikan terbagi menjadi kelompok pengapian, kelompok pengisian, dan kelompok beban. Kemudian rangka atau chassis ya, terdiri dari beberapa komponen untuk menunjang agar sepeda motor dapat berjalan dan berbelok. Komponennya adalah rangka, kelompok kemudi, kelompok suspensi, kelompok roda, kelompok rem, tangki bahan bakar, tempat duduk, dan fender atau slipper ya. Komponen utama pada mesin sepeda motor. Komponen utama pada mesin sepeda motor yaitu yang pertama ada kepala silinder ya atau silinder head. Terus yang kedua blok silinder mesin atau silinder blok. Terus yang ketiga ada pengenggol mesin ya atau crankcase ya. Jadi tiga bagian utama tersebut merupakan tulang punggung bagi kendaraan bermotor roda 2 ya. Di sini ya ada pembagiannya dan nama-namanya ya. Kepala silinder, blok engkol, seperti ini. Dan pada tahap pertama, mempelajari mesin secara teori maupun praktek. Terlebih dahulu diperlukan pengetahuan tentang nama-nama, lokasi, dan fungsi dari komponen-komponennya ya. Kepala silinder ya, bagian paling atas dari konstruksi mesin sepeda motor adalah kepala silinder. Kepala silinder berfungsi sebagai penutup lubang silinder pada blok silinder dan tempat dudukan busi ya. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Dari tutup kepala silinder, poros pengukit ya, atau rocker arm, terus ada bekas klep, kepala silinder, terus silinder dan klep ya, serta baut penyatu ya. Kepala silinder bertumpu pada bagian atas blok silinder. Titik tumpunya disekat dengan gasket atau packing untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran kompresi. Di samping itu, agar permukaan metal kepala silinder dan permukaan batas atas blok silinder tidak rusak, kepala silinder biasanya dibuat dari bahan aluminium campuran supaya tahan karat, juga tahan pada suhu tinggi serta ringan. Biasanya bagian luar konstruksi kepala silinder bersirip ini untuk membantu melepaskan panas pada mesin berpendingin udara. Yang kedua, blok silinder mesin. Silinder liner dan blok silinder merupakan dua bagian yang melekat satu sama lain. Daya sebuah motor biasanya dinyatakan oleh besarnya isi silinder suatu motor. Silinder liner terpasang erat pada blok dan bahannya tidak sama. Silinder liner dibuat dari bahan yang tahan terhadap gesekan dan panas, sedangkan blok dibuat dari besi tuang yang tahan panas. Pada mulanya ada yang merancang menjadi satu. Sekarang sudah jarang ada. Sekarang dibuat terpisah. Berarti silinder liner dapat diganti bila keausan sudah berlebihan. Bahannya dibuat dari besi tuang kelabu. Untuk motor-motor yang ringan seperti pada sepeda motor, bahan ini dicampur dengan aluminium. Bahan blok
pilih agar memenuhi syarat-syarat pemakaian, yaitu tahan terhadap suhu yang tinggi, dapat menghantarkan panas dengan baik, dan tahan terhadap gesekan. Blok silinder merupakan tempat bergerak piston. Tempat piston berada tepat di tengah blok silinder. Silinder liner piston ini dilapisi bahan khusus agar tidak cepat aus akibat gesekan. Meskipun telah mendapat pelumasan yang mencukupi, tetapi keausan lubang silinder tetap tak dapat dihindari. Karenanya dalam jangka waktu yang lama, keausan tersebut pasti terjadi. Keausan lubang silinder bisa saja terjadi secara tidak merata, sehingga dapat berubah keovalan atau ketirusan. Masing-masing kerusakan tersebut harus diketahui untuk menentukan langkah perbaikannya. Cara mengukur keausan silinder: yang pertama, lepaskan blok silinder. Yang kedua, lepaskan piston. Yang ketiga, ukur diameter lubang silinder dengan dial indikator bagian yang diukur bagian atas, tengah, dan bawah dari lubang silinder. Pengukuran dilakukan 2 kali pada posisi menyilang. Yang keempat hitung besarnya keovalan dan ketirusan. Bandingkan dengan ketentuan pada buku manual servisnya. Jika besaran keovalan dan ketirusan melebihi batas yang diizinkan, lubang silinder harus di-oversize. Tahapan oversize adalah 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, dan 1 mm ya. Oversize pertama seharusnya 0,25 mm dengan keausan di bawah 0,25 mm dan seterusnya. Jika silinder sudah tidak mungkin di-oversize, maka penyelesaian adalah dengan diganti pelapis silindernya. Seperti ini ya. Kemudian ini perbedaan konstruksi kepala silinder dan blok silinder dari mesin 2 langkah dan 4 langkah. Yang pertama, komponen dan konstruksi mesin 4 langkah. Kalau yang 4 langkah, ini ada katup, poros pengungkit atau cam atau noken as, terus ruang bakar, dudukan busi, lubang masuk atau inlet port, terus lubang pembuangan atau exhaust port ya. Sedangkan untuk komponen dan konstruksi mesin 2 langkah ini hanya tempat ruang bakar dan dudukan busi ya. Kemudian untuk blok silinder, ini perbedaannya untuk ruang silinder, lubang saluran minyak pelumas, lubang rantai penghubung ya untuk yang 4 tak, terus yang untuk 2 tak ya atau 2 langkah ini sebagai lubang silinder, lubang masuk atau inlet port, lubang pembilas atau transfer port, terus lubang pembuangan ya atau exhaust port ya. Dan konstruksi luar blok silinder dibuat seperti sirip. Ini untuk melepaskan panas akibat kerja mesin. Dengan adanya sirip-sirip tersebut akan terjadi pendinginan terhadap mesin karena udara bisa mengalir di antara sirip-sirip. Sirip juga memperluas bidang pendinginan sehingga penyerapan panas lebih besar dan suhu motor tidak terlampau tinggi dan sesuai dengan temperatur kerja. Persyaratan silinder yang baik adalah lubangnya bulat dan licin dari bawah ke atas. Setiap dinding-dindingnya tidak terdapat goresan yang biasanya timbul dari bekas ring pistonnya, tidak longgar atau tidak melebihi apa yang telah ditentukan, tidak retak ataupun pecah-pecah. Perbedaan konstruksi dan komponen kepala silinder dan blok silinder mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah ditunjukkan oleh tabel 1. Keterangan lubang silinder adalah ruang tempat piston bergerak. Lubang pengisian atau inlet port adalah saluran bahan bakar dari karburator menuju poros engkol di bawah piston. Lubang pembilasan atau port adalah tempat masuk bahan bakar menuju ruang silinder di atas kepala piston. Lubang pembuangan atau exhaust port adalah lubang atau saluran untuk pembuangan gas sisa atau bekas pembakaran. Kemudian piston ya. Piston mempunyai bentuk seperti silinder, bekerja dan bergerak secara translasi atau gerakan bolak-balik di dalam silinder. Piston merupakan sumbu geser yang terpasang presisi di dalam sebuah silinder dengan tujuan baik untuk mengubah volume dari tabung, menekan fluida dalam silinder, membuka tutup jalur aliran ataupun kombinasi semua itu. Piston terdorong sebagai akibat dari ekspansi tekanan sebagai hasil pembakaran. Piston selalu menerima temperatur dan tekanan yang tinggi, bergerak dengan kecepatan tinggi dan terus-menerus. Gerakan langkah piston bisa 2400 kali atau lebih setiap menit.
Jadi setiap detik piston bergerak 40 kali atau lebih di dalam silindernya. Temperatur yang diterima oleh piston berbeda-beda dan pengaruh panas juga berbeda dari permukaan ke permukaan lainnya. Sesungguhnya yang terjadi adalah pemuaian udara panas sehingga tekanan tersebut mengandung tenaga yang sangat besar. Piston bergerak dari TMA ke TMB sebagai gerakan lurus. Selanjutnya piston kembali ke TMA, membuang gas bekas. Gerakan turun naik piston itu berlangsung sangat cepat, melayani proses motor yang terdiri dari langkah pengisian, kompresi usaha, dan pembuangan gas bekas. Bagian atas piston pada mulanya dibuat rata, namun untuk meningkatkan efisiensi motor, terutama pada mesin 2 langkah, permukaan piston dibuat cembung, simetris dan cembung tetapi tidak simetris. Bentuk permukaan yang cembung gunanya untuk menyempurnakan pembilasan campuran udara bahan bakar, sekaligus permukaan atas piston juga dirancang untuk melancarkan pembuangan gas sisa pembakaran. Seperti ini ya bentuknya. Terus piston dibuat dari campuran aluminium karena bahan ini dianggap ringan tetapi cukup memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tahan terhadap temperatur tinggi. Yang kedua, sanggup menahan tekanan yang bekerja padanya. Yang ketiga, mudah menghantarkan panas pada bagian sekitarnya. Yang keempat, ringan dan kuat. Piston terdiri dari piston ring piston dan batang piston. Setiap piston dilengkapi lebih dari satu buah ring piston. Ring tersebut terpasang longgar pada alur ring. Ring piston dibedakan atas 2 macam, yaitu ring kompresi jumlahnya 1 atau 2, dan untuk motor-motor yang lebih besar lebih dari 2. Fungsinya untuk merapatkan antara piston dengan dinding silinder sehingga tidak terjadi kebocoran pada waktu kompresi. Terus ring oli ya, dipasang pada daratan bagian bawah dan bentuknya sedemikian rupa sehingga dengan mudah membawa minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Ring piston mesin 2 langkah sedikit berbeda dengan ring piston 4 langkah. Ring piston mesin 2 langkah biasanya hanya 2 buah, yang keduanya berfungsi sebagai ring kompresi. Pemasangan ring piston dapat dilakukan tanpa alat bantu, tetapi harus hati-hati karena ring piston mudah patah. Kerusakan yang terjadi pada ring piston 2 langkah dapat berakibat dinding silinder bagian dalam cepat aus. Yang kedua, mesin tidak stasioner. Yang ketiga, suara mesin pincang. Yang keempat, tenaga mesin kurang. Yang kelima, mesin sulit dihidupkan. Terus yang keenam, kompresi mesin lemah. Ya seperti ini ya untuk kompresinya, untuk strukturnya ya. Pemasangannya seperti ini. Terus pada motor 2 langkah, pemasangan ring piston harus tepat pada SPI yang terdapat pada alur ring piston. SPI pada ring piston harus masuk pada lakukan di dalam alur pistonnya. SPI atau pen tersebut berfungsi untuk mengunci ring piston agar tidak mudah bergeser ke kiri atau ke kanan. Berbeda dengan ring piston mesin 4 langkah di mana ring tidak dikunci dengan SPI. Bergeserannya ring piston mesin 4 langkah tidak begitu berbahaya, tetapi pada mesin 2 langkah ring dapat menyangkut di lubang bilas atau lubang buang sehingga ring dapat patah. Sebelumnya piston dipasang ke dalam silinder, ring piston harus dipasang terlebih dahulu. Pemasangan ring piston yang baik dan benar adalah dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada. Ring piston pertama harus dipasang di bagian paling atas. Biasanya pada permukaan ring piston sudah ada nomornya. Tulisan dan angka pada permukaan ring piston harus ada di bagian atas atau dapat dibaca dari atas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penempatan sambungan ring pistonnya. Sambungan ring piston atau celah tidak boleh segaris. Artinya jika ada 3 ring piston, maka jarak antar sambungan ring piston harus sama, yaitu 120 derajat. Jika ada 2 ring piston, jarak antara sambungannya adalah 180 derajat. Di samping itu, sambungan ring piston tidak boleh segaris dengan pena pistonnya. Semua ini untuk mencegah kebocoran kompresi. Untuk pemasangan ring piston sepeda motor 2 langkah, SPI pada ring piston harus masuk pada lekukan di dalam alur pistonnya.
Ring piston dipasang pada piston untuk menyekat gas di atas piston agar proses kompresi dan ekspansi dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Karena saat proses tersebut, ruang silinder di dalam piston harus betul-betul tertutup rapat. Ring piston ini juga membantu mendinginkan piston dengan cara menyalurkan sejumlah panas dari piston ke dinding silinder. Fungsi ring piston adalah untuk mempertahankan kerapatan antara piston dengan dinding silinder agar tidak ada kebocoran gas dari ruang bakar ke dalam bak mesin. Oleh karena itu, ring piston harus mempunyai kepegasan yang kuat dalam penekanan ke dinding silinder. Piston bersama-sama dengan ring piston berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengisap dan mengopresi muatan segar di dalam silinder, mengubah tenaga gas atau selama ekspansi menjadi usaha mekanis. Yang ketiga, menyekat hubungan gas di atas dan di bawah piston. Pada pemasangan piston kita mengenal adanya pena piston. Pena piston berfungsi untuk mengikat piston terhadap batang piston. Selain itu, pena piston juga berfungsi sebagai pemindah tenaga dari piston ke batang piston agar gerak bolak-balik dari piston dapat diubah menjadi gerak berputar pada poros sengkol. Walaupun ringan bentuknya, tetapi pena piston dibuat dari bahan baja paduan yang bermutu tinggi agar tahan terhadap beban yang sangat besar. Bagian lain dari piston yaitu batang piston. Sering juga disebut dengan setang piston atau nama lainnya itu connecting rod ya. Ia berfungsi menghubungkan piston dengan poros engkol. Jadi batang piston meneruskan gerakan piston ke poros engkol di mana gerak bolak-balik piston dalam ruang bakar diteruskan oleh batang piston menjadi gerak putaran atau rotari. Pada poros engkol, ini berarti jika piston bergerak naik turun, poros engkol akan berputar. Ujung sebelah atas di mana ada pena piston dinamakan ujung kecil batang piston dan ujung bagian bawahnya disebut ujung besar. Di ujung kecil batang piston, ada yang dilengkapi dengan memakai bantalan peluru dan dilengkapi lagi dengan logam perunggu atau bus boring namanya dalam istilah di toko penjualan komponen kendaraan bermotor. Ujung besarnya dihubungkan dengan penyeimbang poros engkol melalui kingpin dan bantalan peluru. Pada umumnya, panjang batang penggerak kira-kira sebesar 2 kali langkah gerak torak. Batang piston dibuat dari bahan baja atau besi tuang. Piston pada sepeda motor dibagi menjadi dua macam, yaitu piston untuk sepeda motor 4 langkah dan piston untuk sepeda motor 2 langkah. Secara umum, kedua bentuk piston tersebut tidak sama. Piston sepeda motor 4 langkah mempunyai alur untuk ring oli sehingga jumlah alurnya 3 buah atau lebih. Pada alur ring piston sepeda motor 4 langkah tidak ada lekukan. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar piston dan komponen lainnya dari mesin 4 langkah berikut. Seperti ini gambarnya ya. Ini tipe TOHC piston engine ya. Terus piston untuk sepeda motor 2 langkah biasanya tidak mempunyai alur untuk ring oli sehingga jumlah alur pada piston sepeda motor 2 langkah biasanya hanya 2. Pada sisi piston di dalam alurnya terdapat lekukan untuk menjamin agar ring piston tidak bergeser memutar setelah dipasang. Piston 2 langkah berlubang pada sisinya. Fungsi lubang tersebut untuk mengalirkan gas baru ke dalam ruang engkol. Piston yang digunakan untuk keperluan sepeda motor berbeda dengan yang digunakan untuk kendaraan roda 4. Piston untuk sepeda motor mempunyai ukuran khusus yang sudah ditentukan. Ukuran piston tersebut disebut ukuran piston disebut STD atau standar, merupakan ukuran yang pokok dari pabrik pembuatannya, merupakan ukuran yang masih asli dan belum pernah mengalami perubahan. Jadi, dilihat dari ukurannya, maka ada dua ukuran piston yaitu ukuran standar dan ukuran piston oversize. Piston standar digunakan pada silinder mesin standar, sedangkan piston oversize digunakan pada silinder yang sudah oversize. Yang dimaksud dengan oversize adalah perluasan diameter silinder diperluasnya diameter silinder tersebut karena keausan dinding silinder. Ukuran-ukuran piston untuk keperluan sepeda motor antara lain piston yang masih baru atau asli plus STD ya. Terus ukuran plus 0,25 mm sama dengan piston oversize 25 dan selanjutnya ya. Terus pemasangan piston ke dalam silindernya harus memperhatikan tanda yang ada. Tanda yang ada biasanya berupa anak panah. Anak panah tersebut harus menghadap ke saluran lubang buang atau knalpot. Jika pemasangan piston terbalik maka akibatnya sangat fatal, yaitu keausan yang terjadi antara dinding silinder dengan sisi pistonnya menjadi sangat besar.
Tanda lain yang harus diperhatikan adalah apabila kita hendak mengganti piston. Jika pada permukaan kepala piston tertulis angka tertentu, angka tersebut menunjukkan bahwa diameter silinder sebuah motor sudah mengalami oversize. Piston pengganti harus sesuai dengan ukuran silindernya atau sama dengan piston yang diganti. Dalam perawatannya, piston perlu diservis. Tahapan perlakuannya adalah: pertama, piston dilepaskan dari dudukannya. Dua, rendam piston dalam cairan pembersih bersama-sama dengan batang piston, lalu keringkan. Ketiga, bersihkan kotoran arang pada alur ring piston. Amati alur ring piston, kemudian kemungkinan aus ya. Terus keausan terbesar biasanya terjadi pada alur ring kompresi. Yang kelima, periksa kebebasan alur ring piston dengan filler gig. Alur ring piston dapat diperbaiki dengan memotong alur lebih besar dan memasang ring baja di sisi atas. Yang keenam, periksa apakah terjadi keretakan pada piston. Keretakan piston kecil apapun harus diganti. Lepaskan pen piston sebelum pen piston dilepas dari tandas sehingga mudah dipasang kembali seperti posisi semula. Bila pen piston tipe apungan, lepas ring piston sehingga pen mudah dikeluarkan. Hati-hati waktu melepas ring, jangan sampai rusak. Umumnya mesin saat ini menggunakan pen yang dapat bergerak dalam piston dan diperas pada batang piston. Setelah pemeriksaan terhadap pen piston selesai, pasang kembali seperti semula. Karena kebebasan pen terhadap pistonnya sangat kecil, yaitu antara 0,005 sampai 0,0127 mm untuk piston dari aluminium, maka perlu pemasangan dengan teliti. Kebebasan pada batang piston yang menggunakan bantalan sedikit lebar besar, yaitu sekitar 0,0127 mm. Terus, gerakan langkah piston. Untuk menjamin agar mesin tetap beroperasi, piston harus selalu bergerak secara berkesinambungan. Gerakan piston akan berhenti di TMA atau titik mati atas, atau di TMB atau titik mati bawah. Kedua titik ini disebut dead center ya. Ketika piston bergerak ke atas dari TMB ke TMA atau bergerak turun dari TMA ke TMB, satu kali gerakan tunggal dari piston dinamakan langkah. Jarak pergerakan piston ini diukur dengan satuan milimeter. Untuk menghasilkan tenaga yang lebih, dilakukan penelitian terhadap hubungan antara panjang langkah dengan ukuran diameter piston. Susunan dari panjang langkah dan diameter piston ditunjukkan oleh gambar di bawah ya. Mesin langkah pendek dapat membuat kecepatan lari lebih tinggi dan memungkinkan untuk tenaga lebih tinggi juga. Seperti ini ya gambarnya ya. Terus kemudian gerakan langkah piston dalam ruang silinder merupakan gerakan lurus atau linear. Untuk memanfaatkan gerakan linear itu, maka gerakan tersebut harus diubah menjadi gerakan berputar atau rotari. Perubahan itu dilakukan oleh gerakan poros engkol. Pada mesin siklus 4 langkah, satu siklus terdiri dari 4 kali langkah piston, 2 ke atas dan 2 ke bawah. Siklus ini terjadi selama 2 putaran poros engkol. Sedangkan pada mesin 2 langkah, satu siklus terdapat 2 langkah piston, 1 ke atas dan 1 ke bawah. Siklus ini terjadi selama 1 putaran poros engkol. Terus valve atau katup ya. Katup digerakkan oleh mekanisme katup yang terdiri dari poros cam, batang penekan, pegas penutup, dan rol baut penyetel. Katup hanya terdapat pada motor 4 langkah, sedangkan motor 2 langkah umumnya tidak memakai katup. Katup pada motor pada motor 4 langkah terpasang pada kepala silinder. Tugas katup untuk membuka dan menutup ruang bakar. Setiap silinder dilengkapi dengan 2 jenis katup, isap dan buang. Pembukaan dan penutupan kedua katup ini diatur dengan sebuah poros yang disebut poros cam atau camshaft, sehingga silinder motor 4 langkah memerlukan 2 cam, yaitu cam katup masuk dan cap katup buang. Poros cam diputar oleh poros engkol melalui transmisi roda gigi atau rantai. Poros cam berputar dengan kecepatan setengah putaran poros engkol. Jadi, diameter roda gigi pada poros cam adalah 2 kali diameter roda gigi pada poros engkol. Sebab itu, lintasan pena engkol setengah kali lintasan poros cam. Katup dibuat dari bahan yang keras dan mudah menghantarkan panas. Katup menerima panas dan tekanan yang tinggi dan selalu bergerak naik dan turun, sehingga memerlukan kekuatan yang tinggi. Selain itu, hendaknya katup tahan terhadap panas dan gesekan. Fungsi katup sebenarnya untuk memutuskan dan menghubungkan ruang silinder di atas piston dengan udara luar pada saat yang dibutuhkan.
karena proses pembakaran gas dalam silinder mesin harus berlangsung dalam ruang bakar yang tertutup rapat. Jika sampai terjadi kebocoran gas meski sedikit, maka proses pembakaran akan terganggu. Oleh karenanya, katup-katup harus tertutup rapat pada saat pembakaran gas berlangsung. Katup masuk dan katup buang berbentuk cendawan atau mushroom dan disebut poppet valve. Katup masuk menerima panas pembakaran, dengan demikian katup mengalami pemuaian yang tidak merata yang akan merapat dapat mengurangi yang akan berakibat dapat mengurangi efektivitas kerapatan pada kedudukannya. Untuk meningkatkan efisiensi, biasanya lubang pemasukan dibuat sebesar mungkin. Sementara itu, katup buang juga menerima tekanan panas. Tekanan panas yang diterima lebih tinggi, hal ini akan mengurangi efisiensi kerapatan juga, sehingga akibatnya pada dudukan katup mudah terjadi keausan. Untuk menghindari hal tersebut, kelonggaran atau clearance antara stem katup dan kepala sistem dibuat lebih besar. Untuk membedakan katup masuk dengan katup buang dapat dilihat pada diameter keduanya. Diameter katup masuk umumnya lebih besar daripada katup buang. Dari berbagai penampang katup yang digambarkan, mari kita lihat gambar katup pada gambar 2.11 berikut ini. Di sana diperlihatkan di mana katup terpasang dan komponen lain yang menyertainya pada pemasangan. Seperti ini ya gambarnya. Terus bagaimana terlihat pada gambar bagian lain dari katup adalah kepala katup. Kepala katup mempunyai peranan yang sangat penting karena ia harus tetap bekerja baik walaupun temperatur berubah-ubah. Bidang atas kepala katup ini disebut tameng. Bentuknya ada yang cekung dan ada yang cembung. Tameng cekung disebut tameng trompet dan biasanya dipakai sebagai katup masuk. Sedangkan tameng cembung dipakai sebagai katup buang karena kekuatannya yang lebih tinggi. Pada katup juga terpasang bekas katup ditugaskan untuk menutup katup sesuai dengan gerak tuas ungkit menjauhi ujung batang katup. Inovasi penempatan katup. Berbagai jenis katup dapat pula dibedakan dari beberapa penempatannya pada kepala silinder. Inovasi mesin sepeda motor dilakukan untuk mengantisipasi kecepatan tinggi, menambah tenaga output, dan upaya konstruksi seringan mungkin. Ada 3 macam inovasi katup dari segi penempatannya, yaitu katup samping atau seat valve, over valve atau OHV, dan single overhead cam atau SOHC. Katup samping SV merupakan konstruksi yang paling sederhana dan ringan, dan mekanisme penggeraknya ditempatkan di samping katup. Model ini dianggap yang paling tua dan kurang mampu melayani putaran tinggi. Oleh karena itu, model ini dimodifikasi menjadi model OHV. Katup jenis ini memiliki batang katup yang lebih panjang karena digerakkan oleh poros cam yang terletak sejajar dengan poros engkol. Gerakan poros cam dipandu oleh pipa yang terpasang kuat pada blok silinder. Jenis yang ketiga yaitu SOHC dirancang untuk membuat komponen sistem katup lebih ringan. Batang katup digerakkan bukan oleh poros cam yang dianggap membuat komponen lebih berat, tetapi melalui roda gigi. Bahkan pada inovasi terbaru ada pula yang digerakkan oleh rantai atau cam chain. Inovasi terakhir ini disebut double overhead cam shaft atau DOHC. Seperti itu ya, itu jenis katup ya. Berikut gambar ini masing-masing inovasi penempatan katup pada sepeda motor. Seperti ini ya. Ini bagian berikutnya ada valve quit, valve spring, clearance adjuster, lock nut, follower atau tappet, terus ada cam atau loop, terus ada cam shaft ya. Terus pada SV atau klep samping, cam dipasang pada poros engkol dan mendorong ke atas dan menggerakkan valve. Valve terpasang di samping piston sehingga ruang pembakaran lebih besar. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan perbandingan kompresi lebih besar dan mengurangi tenaga mesin. Tipe ini cocok untuk mesin dengan putaran rendah, biasanya dipakai di mesin industri. Kemudian yang tipe OHV ya, bagi-bagiannya seperti ini ya. OHV atau overhead valve assembly. Pada tipe ini posisi klep berada di antara piston dan digerakkan oleh rocker arm. Tipe ini ruang kompresinya lebih
kecil sehingga dapat menghasilkan perbandingan kompresi yang tinggi, dan tenaga mesin menjadi lebih besar karena dilengkapi dengan batang penekan yang panjang serta adanya rocker arm, penyebab gerakan balik lebih besar, dan juga jarak klep dan jam yang jauh menyebabkan kurang stabilnya ia pada putaran tinggi. Terus ini ya, SOHC ini yang sering kita gunakan di sepeda motor saat ini ya. SOHC atau single overhead camshaft ya. Pada tipe ini batang penekan tidak ada sehingga gerakan balik dapat dinetralisir. Posisi cam berada di atas silinder yaitu di tengahnya. Cam digerakkan oleh rantai penggerak yang langsung memutar cam sehingga cam menekan rocker arm. Poros yang cam berfungsi untuk menggerakkan katup masuk atau in dan katup buang atau X agar membuka dan menutup sesuai dengan proses yang terjadi dalam ruang bakar mesin. Tipe ini komponennya sedikit sehingga pada putaran tinggi tetap stabil. Disebut single overhead camshaft karena hanya menggunakan satu cam pada desainnya, atau SOHC adalah sistem poros tunggal di kepala silinder. Seperti ini ya. Ini yang sering kita pakai ya, yang ini ya. Kemudian DOHC ya. Di sini DOHC seperti ini. DOHC adalah sistem poros ganda di kepala silinder. Fungsi DOHC sama dengan SOHC. Bedanya terletak pada banyaknya poros cam tersebut. Pada DOHC jumlah poros jamnya 2, sedangkan pada SOHC hanya 1. Pada tipe ini ada yang memakai rocker arm, ada juga yang tidak. Klep masuk dan klep buang dioperasikan tersendiri oleh 2 buah cam. Tipe DOHC yang memakai rocker arm alasannya untuk mempermudah penyetelan kelonggaran klep dan merubah langkah buka klep. Tipe ini perawatan rumit, biaya pembuatan tinggi dan mesin lebih berat. Biasanya dipakai pada mesin sport kecepatan tinggi. Ini juga pakai. Kemudian keranggangan katup ya. Tekanan kompresi dalam ruang bakar sangat dipengaruhi oleh penyetelan celah katup. Jika celah katup lebih kecil dari standar, berarti katup cepat membuka dan lebih lama menutup. Pembukaan yang lebih lama membuat gas lebih banyak masuk. Akibat mesin lebih poros dan akibat dari keterlambatan katup menutup adalah tekanan kompresi menjadi bocor. Karena pada saat terjadi langkah kompresi atau saat piston bergerak dari bawah ke atas, katup belum menutup, padahal seharusnya pada saat itu katup harus menutup rapat. Hal ini mengakibatkan tenaga mesin berkurang. Mesin tidak bisa stasioner dan sulit dihidupkan. Selain itu, akibat celah katup terlalu sempit dapat terjadi ledakan pada karburator. Kira-kira seperti itu ya untuk keranggangan katup. Terus kita lanjut ya. Terus ke camshaft atau noken as. Camshaft adalah sebuah alat yang digunakan dalam mesin untuk menjalankan spopat valve. Dia terdiri dari batang silinder. Cam membuka katup dengan menekannya atau dengan mekanisme bantuan lainnya ketika mereka berputar. Hubungan antara perputaran camshaft dengan perputaran poros engkol sangat penting karena katup mengontrol aliran masukkan bahan bakar dan pengeluarannya. Mereka harus dibuka dan ditutup pada saat yang tepat selama langkah piston. Untuk alasan ini, camshaft dihubungkan dengan crankshaft secara langsung melalui mekanisme gear atau secara tidak langsung melalui rantai yang disebut rantai waktu atau timing gear ya. Kemudian rantai dan penggerakannya, katup masuk dan katup buang pada sepeda motor membuka dan menutup sesuai dengan proses yang terjadi pada ruang bakar. Proses yang terjadi pada ruang bakar motor ditentukan oleh langkah piston, di mana langkah piston tersebut ditentukan oleh putaran poros engkol. Sebaliknya, putaran poros engkol dipengaruhi pula oleh proses yang terjadi di dalam ruang bakar. Dengan demikian, ada hubungan timbal balik antara putaran poros engkol dan proses yang terjadi di dalam ruang bakar. Jika permukaan katup sesuai dengan proses yang terjadi di dalam ruang bakar, maka mekanisme pembukaan dan penutupan katup tersebut digerakkan oleh putaran poros engkol. Ada 3 macam mekanisme penggerak katup, yaitu dengan batang pendorong, roda gigi, dan rantai ya, atau rantai camshaft. Terus kita next. Ini ada tipe-tipenya, tipe penyetelan manual, tipe penyetelan otomatis, tipe semi otomatis ya. Kemudian bak engkol atau mesin. Bak engkol mesin atau bak engkol mesin atau crank case atau bak engkol biasanya terbuat dari aluminium.
dicasting dengan sedikit campuran logam. Bengkel fungsinya sebagai rumah dari komponen yang ada di bagian dalam, yaitu komponen generator atau alternator untuk pembangkit daya tenaga listriknya, sepeda motor, terus pompa oli, kopling, poros engkel dan pantalan peluru, gigi persleting atau gigi transmisi sebagai penampung oli pelumas. Baik, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Untuk nanti selanjutnya akan kita bahas lagi ya tentang perbedaan mesin 4 langkah dan 2 langkah ya, serta cara kerjanya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen ya, serta tombol loncengnya ya untuk dapat notif dari saya ya, atau pembaruan ya. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.